Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dan web series yang berjudul Glorious Revenge of Yifeng untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, kakekmu berterima kasih karena Yifeng telah menyembuhkan cucunya. Dan Yifeng telah menyelamatkan kerajaannya. Hidupnya juga milik Yifeng, namun Yifeng mengatakan kalau ia tidak menginginkan hidup si kakek. Dan Yifeng meminta kakekmu untuk membantu dengan sesuatu, yaitu untuk melindungi kakeknya Yifeng. Dan ia akan fokus pada istana Dao 9 Surga. Namun kakekmu tidak mau karena ia hanya basa-basi saja untuk mengatakannya. Dan ia beralasan kalau ia harus melindungi Tuan Putri. Tuan Putri pun menjelaskan kepada kakeknya kalau Yifeng telah banyak membantu dirinya. Jadi ia meminta kakeknya untuk membantu Yifeng. Kakeknya pun membisikkan kalau Yifeng pasti mempunyai modus dan ingin memisahkan kakek dan Nona Yan. Akan tetapi Nona Yan meminta kakeknya untuk tenang saja karena jika bermacam-macam dengan kekuatannya Yifeng tidak akan bisa menyentuhnya. Lalu kakekmu tidak mau ikut campur dalam urusan anak muda lagi. Ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di saat Yifeng akan menyembuhkan Nona Yan kembali, ia sangat terkejut. Ternyata ia akan menerobos kembali kerana kondensasi tingkat 12. Nona Yan tahu kalau Yifeng berhasil menerobos ranah sampai kondensasi Ki tingkat 12. Ia juga tahu kesengsaraan Guntur terakhirlah yang paling hebat. Namun di saat bersamaan ada dua praktisi dari Istana Dao Surga datang. Dan kedatangan mereka untuk membunuh jenius muda yang bermunculan. Dan mereka adalah Lao Shan dan Lao Er. Nona Yan pun harus melindungi Yifeng dari kultivasinya yang akan menerobos ranah. Dan akan menahan dua praktisi tersebut. Mereka tahu kalau Nona Yan adalah putri dari kerajaan darah merah. Mereka dengan sombongnya akan membunuh dua ikan besar. Tanpa basa-basi, Nona Yan langsung menyerang mereka berdua. Pertarungan seru pun terjadi. Nona Yan masih bisa menangkis serangannya. Namun karena diserang bersamaan, Nona Yan pun kewalahan dan membuatnya terluka. Nona Yan tidak bisa melawannya lagi karena kehabisan kekuatan spiritualnya. Seketika, Nona Yan pun memilih masuk dalam teknik esnya dan membeku. Praktisi kakak beradik itu sangat senang karena ia mengira kalau Nona Yan mati bunuh diri. Namun di saat bersamaan, Yifeng berhasil menerobos ke ranah dan langsung menyerang mereka. Yifeng menekan mereka dan mengatakan kalau dengannya Nona Yan tidak akan mati. Lalu ia mengambil pedangnya dan berkata kalau ranah kondensasi Ki tingkat 12 adalah sangat legendaris. Dan Yifeng adalah orang yang paling berbakat dari semua orang yang pernah ia bunuh. Yifeng pun dengan santainya menghalau praktisi yang banyak omong itu. Yifeng juga terkejut karena ketika ia menerobos ke alam tertinggi, ada rantai yang muncul begitu saja. Dan energi yang terkandung dalam kitab suci tertinggi adalah sama dengan kekuatan kosmik dalam kesengsaraan Guntur. Ia tahu kalau kitab tertinggi adalah harta karun alam semesta. Di saat bersamaan, kesengsaraan Guntur pun akan muncul kembali. Praktisi tersebut pun sangat ketakutan karena Yifeng akan menerobos kembali. Dan ia takut kalau kesengsaraan Guntur surgawi tersebut sangatlah dahsyat. Seketika petaka Guntur itu pun menyambar Lao Shan dan membuatnya mati hancur lebur tak tersisa. Yifeng tidak menyangka kalau ia akan merasakan aura yang bukan milik dunia. Dan ia ingin tahu untuk apa itu. Jadi ia memberi nama Dao Ki Putih. Lalu praktisi Lao Er yang sedang bersembunyi sangat terkejut. Dan ia tidak percaya ternyata Yifeng benar-benar menerobos ke ranah bidan dari ranah kondensasi Ki. Lalu Nona Yan langsung membunuhnya dengan teknik esnya dan membuat praktisi tersebut mati konyol. Yifeng pun menghampiri Nona Yan yang sedang terluka. Dan ia mengatakan kenapa Nona Yan melakukan semua itu. Nona Yan pun berkata karena ia tahu kalau Yifeng pasti akan menyelamatkan dirinya. Di sisi lain ada praktisi kuat yaitu Susu wakil menteri dari Istana Dao 9 Surga yang telah membunuh jenius muda dari sekte tangan hantu. Seketika ia pun terkejut karena manik giok hidup yang ada di tangannya pun rusak. Dan ia tidak percaya kalau ada orang yang berhasil membunuh salah satu anggotanya. Kita kembali ke Yifeng.
Ia teringat dengan hari kematiannya kalau rantai misterius tersebut muncul kembali. Dan sekarang rantai tersebut juga muncul di saat ia melakukan terobosan. Dan ia tidak tahu apakah rantai tersebut untuk mengikatnya ketika ia mencapai terobosan dan apakah rantai tersebut itu ada hubungannya dengan kitab suci tertinggi. Lalu di sana Nona Yan kesal karena Yifeng tidak memperhatikan dirinya yang akan dibuatkan pil. Yifeng pun mengatakan kalau ia sedang mencari tanaman obat dan mengapa Nona Yan mengikutinya. Nona Yan pun berkata kalau ia mengikuti karena ia takut Yifeng akan memicu petaka guntur lagi dan ia takut kalau Yifeng akan mati. Yifeng menjelaskan kalau ia tidak akan mati karena memiliki 9 keabadian. Di saat bersamaan ada seseorang yang tiba-tiba menyerang Yifeng. Yifeng pun masih bisa menghindarinya. Nona Yan tahu kalau kekuatan tersebut sangat besar dan ia tahu kalau kekuatan tersebut di atas ranah Tong Xuan. Dan ternyata yang datang adalah wakil menteri Sue dari istana Dao 9 Surga. Ia tahu kalau kedua anak buahnya telah mati di tangan Yifeng. Yifeng dan Nona Yan pun langsung menyerangnya. Namun ia masih dengan mudah menghaloinya. Dan ia dengan sombongnya mengatakan akan mengirim kematiannya sebagai sepasang kekasih yang bernasib buruk. Namun di saat bersamaan wakil menteri itu terkena serangan dari utusan Nona Yan dari kerajaan Darah Merah. Seketika Sue yang berwajah sombong menjadi ciut dan gemetaran. Ia tahu kalau yang datang adalah dari kerajaan Darah Merah. Dan utusan tersebut bernama Sisi. Ia sangat marah karena Sue akan melukai orang yang sangat penting dari kerajaannya yaitu Nona Yan. Sue pun mati dengan sekali serangan oleh Tuan Sisi. Yifeng pun terkejut. Lalu ketika utusan tersebut pun memberi hormat kepada Tuan Putri Yan. Dan meminta maaf karena ia datang terlambat. Tuan Sisi pun menjelaskan kalau pemberontakan sudah dipadamkan. Dan ia meminta Nona Yan kembali lebih awal ke kerajaannya. Nona Yan pun menjelaskan kepada Yifeng kalau ayahnya telah mengirim 3 utusan Rana Suanjing untuk menjemputnya. Dan ia tidak boleh menolaknya. Nona Yan pun bertanya kepada Yifeng apakah ia akan bertemu kembali. Yifeng pun berjanji kalau ia akan mencari Nona Yan di suatu hari nanti. Lalu Nona Yan pun pergi meninggalkan Yifeng dan pulang ke kerajaan Darah Merah. Lalu bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built